Kalau kalian tahu, sebelumnya Asus sudah mengeluarkan laptop gaming premium dengan nama Asus ROG Strix Scar 16. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah adiknya, yaitu Asus ROG Strix G16 dengan tipe G614JU. Masih punya DNA yang sama dengan kakaknya, tapi asiknya adiknya ini masih punya spesifikasi yang cukup tinggi dengan segala fitur terbaik kakaknya, tapi punya harga yang lebih merakyat dengan desain yang gak kalah kece juga. Nah, pertama kita ngomongin soal desainnya dulu nih. Desainnya ini udah all in banget, punya karakter desain keren khas ROG dengan segala aksen keren yang ada di cover dan di bagian palm rest. Untuk menambah kesan heboh, Asus juga memberikan RGB strip di bagian depan laptopnya. Yang heboh seperti yang kalian lihat di sini. Biasanya ini bocah-bocah itu bakal suka banget, atau yang suka dengan lighting pastinya akan terkesima banget lihat laptop ini dan bisa jadi pusat perhatian. Yang menarik perhatiannya juga adalah desain dari sistem pendinginnya. Seperti saudaranya, G16 punya ROG Intelligent Cooling dengan teknologi 3 fan dan full width heatsink. 3 kipas dan heatsink tebal dan luas untuk memastikan performa optimal, tetap dingin bahkan dalam panasnya medan pertempuran atau panasnya planet Bekasi. Untuk ukuran sendiri standar laptop gaming lah, bobotnya juga nggak berat-berat amat, masih seperti laptop gaming lainnya, ada di angka 2,5 kg aja. Masih cukup asik dibawa nongkrong, masih kalah beratnya sama buku pelajaran kalian yang tebel-tebel banget, apalagi kalau misalnya kalian bawa buku novel yang tebel banget. Selain punya RGB strip di depan, keyboardnya juga gak luput dari gemerlap RGB di keyboard, dan RGB stripnya juga bisa kalian atur sesuka hati kalian lewat software Armoury Crate yang sudah include di laptopnya. Bagian WASD dan sekitarnya serta tombol spasi dibuat transparan jadi lebih kelihatan keren lagi. Untuk feelnya juga cukup enak, tombolnya empuk, travel key-nya pas, dan jarak antar tombolnya itu nyaman. Asus juga gak lupa kasih tombol dedicated volume button, fan profile, dan Armoury Crate. Tombol-tombol ini juga bisa disetting jadi macro button. Buat sebagian orang, fitur kayak gini sebenarnya tuh ada yang dipentingkan banget dan berguna banget bagi sebagian orang. Apalagi untuk konten creator yang suka pakai shortcut, biasanya itu sangat membutuhkan tombol-tombol makro. Yang sangat berguna lainnya adalah kelengkapan konektivitas dari laptop ini. Karena laptop ini mempunyai USB 3.2 Gen 2 Type A, satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang support display dan power delivery, HDMI 2.1, jack audio, LAN port, dan yang nggak boleh dilupakan adalah Thunderbolt 4. Lengkap, tapi ada satu kekurangan karena laptop ini menggunakan full width heatsink. Jadi tidak ada port yang bisa diletakkan di bagian belakang laptopnya. Posisi port di sisi kiri kanan kayak gini kadang mengganggu pas main game atau kelihatannya nggak rapi aja. Apalagi content creator yang membutuhkan colokin periperalnya itu ke laptopnya. Jadi harusnya sih ini agak sedikit mengganggu. Tapi ya siapa tahu di next generationnya itu bisa ditaruh di belakang. Karena yang lokal-lokal pun sudah di belakang gitu untuk dari sisi konektivitas portnya. Tapi sebenarnya ini selera juga sih. Kadang memang ada beberapa orang yang suka di samping kiri dan kanan karena itu lebih gampang untuk aksesnya. Kalau di belakang kita harus berdiri untuk colokin portnya. Tapi kalau dibawa untuk mobilitas, pastinya port di sisi kiri dan di kanan itu memudahkan sebagai penggunanya. Untuk konektivitas wirelessnya sendiri sudah komplit juga dengan memakai teknologi yang terbaru, pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Beralih ke bagian layar, laptop ini punya layar 16 inch dengan resolusi Full HD Plus 1920x1200. Tajam, akurat, terang dengan sertifikasi Pantone Validated Display untuk kebutuhan profesional dengan akurasi warna. sRGB-nya ini 99,5%, Adobe RGB-nya 77%, dan DCI P3-nya 78,3%. Untuk para gamers, Asus juga memberikan refresh rate-nya cukup tinggi 165 Hz dengan respon time 7 ms dan support G-Sync. Jadi nggak ada lagi cerita tering-tering saat kalian bermain game. Lanjut ke bagian webcam dan mikrofonnya. Kalau kalian lihat di bagian atas layarnya ada sedikit jambul yang di dalamnya ada webcam HD 720p. Untuk kualitasnya juga oke aja, bukan yang terbaik tapi bisalah dipakai untuk belajar online atau streaming tipis-tipis. Untuk mikrofonnya punya kualitas yang cukup juga. Suara masih terdengar jelas walaupun banyak ambience yang ke bawah juga. Kalau buat belajar online ya cukup lah, tapi buat streaming secara profesional kami sarankan sih beli mikrofon yang
proper yang menghasilkan suara lebih bagus lagi. Soal performa, nah ini dari tampilannya aja seakan udah teriak kalau ini laptop gaming yang punya performa yang cukup kencang, jadi nggak perlu diragukan lagi. Untuk CPU-nya sendiri menggunakan Core i7 13650HX yang punya 14 core 20 thread dengan kecepatannya ini atau boost clock-nya ini sampai 4,9 GHz. Dan jangan lupakan juga GPU-nya menggunakan RTX 4050. Dengan fitur GPU-nya ada ray tracing dan DLSS 3.0 yang bisa level up pengalaman gaming kalian. Untuk mendukung performanya kenceng kayak gini, Asus juga nggak lupa kasih teknologi cooling super canggih yaitu ROG Intelligent Cooling. Seperti yang sudah kita bahas tadi, cooling ini menggunakan 3 total fan dengan heatsink super besar dan heat pipe yang menjalar ke segala sisi. Gak puas sampai di sana, Asus juga kasih liquid metal dari Thermal Greasy Conductanode Extreme supaya transfer panas dari chip ke heatsinknya ini lebih optimal dan efisien. Untuk performanya sendiri ya as expected, walaupun ini SKU terendah dari jajaran Asus ROG Strix G16, tapi performanya sudah sangat memuaskan. Performa prosesornya stabil di sekitar 20 ribuan poin saat diuji dengan Cinebench R23 10 kali berturut-turut di mode turbo dengan deviasi performanya saja ini hanya 1%. Suhu maksimalnya juga terjaga di bawah 100 derajat dengan suhu rata-rata di angka 94 derajat Celcius. Kalian juga bisa ganti profile performanya ini ke performance atau silent untuk mendapatkan suhu yang lebih baik. Pastinya dengan penurunan performa juga. Dengan performa kayak gini kalian bisa render scene BMW di Blender dalam waktu 2 menit 10 detik aja. Performa GPU-nya juga gak kalah memuaskan. Performa 3D Mark-nya aja sudah bisa disandingkan dengan RTX 3060 versi desktop. Kebayang nggak kalau laptop yang tipis kayak gini udah bisa nyaingin VGA desktop yang tebalnya bisa 3-5 kali lipat. Makin pun aja #mending rakit PC. Untuk performa gamingnya super aman, game kompetitif semua dilibas dengan average ratusan FPS di atas refresh rate yang ditawarkan laptop ini. Game AAA masih sangat bisa dinikmati dengan kisaran FPS 50-120-an. Cyberpunk 2077 dengan ray tracing medium juga masih lancar dimainkan di sini. RTX 4050 ini juga bisa diandalkan untuk kebutuhan AI khususnya Stable Diffusion. Dalam pengujian waifu bench, laptop ini mampu generate satu waifu dalam 3 detik saja. Jadi dalam 1 menit kalian bisa generate 20 waifu. Jadi para wibu sangat disukai hal ini. Kekurangan ada di storage bawaannya. Untuk kecepatannya cukup memuaskan sebenarnya di angka 5000-an Mbps. Tapi kapasitas yang hanya 512 GB ini buat kalian para gamer wajib upgrade karena pas gua review laptop ini dengan install beberapa game buat testing aja udah penuh. Harus hapus 1 game buat install game lain. Jadinya gak asik aja kalau misalnya storage-nya kurang. Kalau dikasih 1 TB harusnya jauh lebih asik lagi kalau misalnya emang kalau dibawa untuk nge-gaming doang, karena game-game sekarang ini memakan storage tuh nggak ngotak. Untungnya selain punya opsi upgrade, kalian juga dikasih 1 slot storage tambahan buat tambah 1 SSD biar lebih lega. Untuk RAM-nya sendiri udah 16 GB DDR5 dengan kecepatan 4800 MHz. Sudah cukup untuk kebutuhan gaming, tapi kalau masih belum puas kalian juga bisa upgrade sampai 32 GB dengan memakai DDR5. Jangan pakai DDR4 karena nggak akan masuk ke laptop ini. Untuk urusan baterai sendiri, Asus kasih baterai berkapasitas yang cukup besar yaitu 90 Wh. Yang saat kami uji dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test, laptop ini mampu bertahan 6 jam 41 menit di profile silent. Nah, dengan hasil seperti ini harusnya cukup buat dipakai belajar seharian di sekolah, asal jangan dipakai main game. Pasti daya tahan baterainya lebih singkat dari yang kita uji sekarang. Kesimpulannya, kalau menurut gue sih ROG Strix G16 ini bisa jadi pilihan terbaik buat para gamers yang pengen laptop gaming 16 inch full fitur, performa kencang apalagi full RGB. Pasti yang harus kalian pertimbangkan yaitu adalah storage-nya tadi, karena SKU ini bawaannya itu 512 GB. Ini sih harusnya wajib di-upgrade. Selain itu aman aja. Untuk harganya sendiri seperti yang udah dibilang di awal, harganya itu Rp23.999.000. Ya 24 juta lah kita bilangnya. Untuk laptop dengan spesifikasi seperti ini harusnya kemahalan. Tapi apakah kalian tahu ada value yang lebih yang membuat laptop ini menjadi worth it, yaitu dari sisi layarnya tadi yang udah 100% sRGB. Terus ada Thunderbolt, kalian bisa menggunakan GPU eksternal kalau dirasa GPU yang ada di laptop ini kurang memumpuni.
Dengan kalian menambahkan GPU eksternal, pastinya ini sangatlah worth it karena dari sisi CPU performance-nya yang sangat-sangat di atas rata-rata. Deviasinya aja ini hanya 1%. Jadi untuk urusan performa, kalau misalnya GPU-nya kurang, kalian tinggal tambahin aja pakai Thunderbolt-nya, pakai GPU dock, terus pasang GPU yang kencang 4090 sekalian. Jadinya kalian menggunakan laptop ini sangatlah puas karena dari sisi CPU-nya juga kencang banget. Kalau misalnya kurang lagi, kalian tambahin aja storage dan memorinya, kalian sudah mendapatkan sistem yang sangat powerful. Oke, mungkin itu dia tadi review dari Asus ROG Strix G16 G614JU. Langsung aja kasih pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.